kamu ditugaskan sekali ini tidak ada kata-kata kembali kalau kamu tidak sukses. Jadi kamu berangkat tugas dan untuk tidak kembali. Kalau teman-teman tidak kembali itu maksudnya apa? Ya mati, saya bilang. Ketika hari menjelang siang, akhirnya pemerintah Thailand memberi izin kepada pasukan Indonesia untuk melakukan operasi Woyla dan menyelesaikan sendiri. Ketika mendekati waktu penyerbuan, pasukan mulai bergerak mendekati pesawat. Jendela-jendela pesawat saat itu telah ditutup. Tim biru dan tim merah mengarah ke kedua. Tim hijau akan masuk lewat pintu belakang. Jarum jam menunjukkan pukul 2:45 dan penyerbuan akan dimulai. Dengan gerakan cepat, pasukan elit TNI Angkatan Darat itu masuk menerobos ke dalam kabin dan dengan segera melumpuhkan 4 dari 5. Operasi Woyla itu juga memakan korban dari pihak militer. Salah seorang anggota Kopassus, pembantu Letnan Ahmad Kirang dan Kapten Pilot Herman Rante mengalami luka karena tembakan dari pembajak tersebut. Sempat dilarikan ke rumah sakit, namun pada akhirnya tak terselamatkan dan meninggal di rumah sakit. Reaksi dari pemerintah terhadap operasi pelumpuhan pembajak pesawat Woyla yang di bawah pimpinan sangatlah besar. Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan bersama pasukannya dianugerahi bintang pangkatnya 1 tingkat. Terdapat juga apresiasi terhadap pasukan yang gugur di dalam operasi Woyla tersebut. Ahmad Kirang pangkatnya 2 tingkat secara anumerta. Namun tetap saja ada dari operasi militer berskala internasional ini, yaitu ini merupakan settingan daripada LB Murdani untuk menguji kualitas anti teror Kopassus yang baru saja anti teror 81. Setelah pembajak menguasai pesawat, penumpang diminta mengetatkan sabuk pengaman. Mereka diperintahkan pembajak mengangkat kedua tangan dengan telapak tangan menyentuh bagian atas sandaran kursi masing-masing. Betapa lelah dan pegalnya tangan dalam kondisi demikian selama penerbangan. Sabtu sore, pukul 17:02. Pesawat Garuda Woyla mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok. Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Letnan Jenderal Hasnan Habib telah menanti untuk berunding dengan para pembajak. Namun, mereka tidak bersedia berunding dengan pejabat sekelas duta besar. Mereka minta pejabat yang lebih tinggi seperti Panglima Kopkamtib Laksamana Sudomo. Pemerintah pusat di Jakarta kemudian mengutus Kepala Bakin Jenderal Yoga Sugomo. Di dalam pesawat, pembajak memberlakukan beberapa aturan. Para pembajak menggilir para penumpang untuk membersihkan air toilet yang meluap ke gang pesawat. Pramugari Ratna Wiyana Barnas paling kerap mendapat tugas mengantar makanan ke kokpit. Operasi Woyla tersebut merupakan operasi pembebasan yang dilakukan sehari setelah berita pembajakan itu tersebar. Tanggapan yang diberikan oleh Presiden Soeharto setelah mendengar tuntutan yang diminta oleh kelompok teroris itu ialah dengan menggelar operasi militer. Beliau tidak ingin memenuhi apa yang diminta oleh teroris itu, melainkan melawannya dengan kekuatan militer. Pertama kali harus mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah pembajak, kemauannya itu kemana, apa latar belakang dia melakukan pembajakan itu, dan apa tuntutannya. Laksamana Sudomo yang selaku wakil ABRI saat itu meneruskan apa yang Presiden Soeharto perintahkan kepada Benny Murdani selaku Kepala Pusat Intelijen Strategis. Setelah menerima informasi itu, Benny Murdani langsung menghubungi asrama Kopasanda yang sekarang disebut Kopassus dan diterima
oleh Letnan Kolonel Sintong Panjaitan, asisten operasi Kopasanda. Sambil menunggu lobi terhadap Thailand untuk mengizinkan operasi militer, oleh Letkol Sintong Panjaitan mengumpulkan pasukan dan melakukan simulasi atau latihan untuk pembebasan sandera. Latihan itu meminjam pesawat DC-9 agar memahami medan dan situasi ketika penyelamatan. Pada saat itu, keadaan Letnan Kolonel Sintong Panjaitan sedang terbalut gip di kakinya dikarenakan cedera sewaktu latihan terjun. Latihan dilakukan selama 2 hari berturut-turut di hanggar Garuda dan dipantau langsung oleh Benny Murdani. Ini merupakan kali pertama Kopassus beraksi setelah 2 tahun dibentuknya pasukan ini, dan inilah saat yang tepat untuk menunjukkan kehebatannya. Dilema penggunaan senjata pun terjadi. Benny Murdani menginginkan pasukan penyerbu memakai senjata MP5 yang jauh lebih modern daripada senjata organik pasukan penyerbu saat itu, yaitu AK-47. Sintong selaku komandan operasi merasa ragu mengingat perlu adanya penyesuaian terhadap senjata yang akan digunakan. Dengan mengumpulkan nyali, akhirnya ia memberanikan diri berbicara kepada Benny Murdani. Murdani pun marah, namun Sintong tetap pada keyakinannya bahwa semua senjata baru harus dicoba dulu. Akhirnya percobaan senjata pun dilakukan, dan benar perkiraan Sintong, semua peluru dari senjata MP5 gagal meletus dengan sempurna, semblep semuanya. Murdani pun kaget, ternyata peluru sudah kadaluarsa. Setelah peluru diganti yang baru, penembakan berjalan sempurna. Pasukan tiba di Don Muang, Bangkok pada 30 Maret 1981. Pasukan menggunakan pesawat DC-10 dan mengatakan bahwa mereka baru terbang dari Eropa. Pesawat DC-10 ini pun diparkir jauh dari tempat pesawat DC-9 yang dibajak. Ketika hari menjelang siang, akhirnya pemerintah Thailand memberi izin kepada pasukan Indonesia untuk melakukan operasi Woyla dan menyelesaikan sendiri pembajakan tersebut. Gerakan penyerbuan akan dilakukan jam 3 pagi. Pada saat itu jam 2 pagi, status pasukan sudah siap. Perlengkapan, seragam, serta baret merah di kepala sudah sepenuhnya siap. Ketika mendekati waktu penyerbuan, pasukan mulai bergerak mendekati pesawat. Jendela-jendela pesawat saat itu telah ditutup. Tim biru dan tim merah mengarah ke kedua sayap pesawat, sementara tim hijau akan masuk lewat pintu belakang. Jarum jam menunjukkan pukul 2:45 dan penyerbuan akan dimulai. Dengan gerakan cepat, pasukan elit TNI Angkatan Darat itu masuk menerobos ke dalam kabin dan dengan segera melumpuhkan 4 dari 5 pembajak itu. Sementara itu, Imran bin Muhammad Zain yang juga merupakan pimpinan dari pembajakan itu selamat dari peluru pasukan. Kemudian berbaur dengan penumpang, namun sial ada penumpang yang mengenalinya. Kemudian dia didor oleh anggota Kopassus. Operasi Woyla itu juga memakan korban dari pihak militer. Salah seorang anggota Kopassus, pembantu Letnan Ahmad Kirang dan Kapten Pilot Herman Rante mengalami luka karena tembakan dari pembajak tersebut. Sempat dilarikan ke rumah sakit, namun pada akhirnya tak terselamatkan dan meninggal di rumah sakit. Apresiasi dari pemerintah terhadap operasi pelumpuhan pembajak pesawat Woyla yang di bawah pimpinan sangatlah besar. Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan bersama pasukannya dianugerahi bintang sakti serta dinaikkan pangkatnya 1 tingkat. Terdapat juga apresiasi terhadap pasukan yang gugur di dalam operasi Woyla tersebut, Ahmad Kirang, yang dinaikkan pangkatnya 2 tingkat secara anumerta. Namun
tetap saja ada suara sumbang terkait dari operasi militer berskala internasional ini, yaitu ini merupakan settingan daripada LB Murdani untuk menguji kualitas anti teror Kopassus yang baru saja membentuk detasmen anti teror 81.